bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Efesus pasal kelima ayat 15 dan 16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, setiap kita hidup dalam sebuah rentan waktu. Jadi waktu itu ibarat sebuah garis lurus saudara. Ada awal
dan ada akhir, dan kita hidup di dalamnya. Jadi waktu itu bukan seperti lingkaran yang dapat berputar, kita dapat kembali ke masa lalu atau maju ke masa yang akan datang. Tidak saudara, tapi waktu ibarat sebuah garis lurus, ada awal dan ada akhir. Dan dalam hidup ini Tuhan kasih kita yang namanya waktu. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus hidup dengan saksama, arif. Jangan seperti orang bebal, tapi orang arif, orang yang bijaksana. Saudara, Paulus menuliskan tulisan ini, dia menuliskan begini saudara, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata saksama di sini mengandung artinya akurat, konsisten, sempurna. Jadi hidup di dalam waktu yang Tuhan sudah berikan, jangan seperti orang bebal, tetapi kita harus hidup benar, baik, dan konsisten. Sementara kata waktu dalam perikop ini dipakai kata kairos, saudara. Apa kairos? Kairos itu sebuah momen atau sebuah kesempatan. Jadi waktu yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebuah kesempatan. Nah, saudara, kita sudah berada di akhir tahun ini. Kita sudah berada di tanggal 25 bulan November. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember. Dan mungkin saudara punya rencana-rencana ke depan. Saudara sudah menyusun apa yang akan saudara lakukan untuk tahun yang baru, atau mungkin mimpi-mimpi, cita-cita yang belum digapai, yang ingin saudara gapai di tahun yang akan datang. Jadi saudara, kita harus menjalaninya, kata firman Tuhan, dengan bijaksana, dengan arif. Nah, kalau begitu kenapa kita harus mempergunakan sebuah kesempatan, waktu yang ada, yang Tuhan kasih ini dengan sebaik-baik mungkin saudara? Karena yang pertama, ada yang namanya penyesalan. Saudara, penyesalan itu tidak pernah datang di awal, tetapi penyesalan itu selalu datang di akhir. Sehingga banyak orang yang berkata, seandainya dulu, seandainya waktu dapat diputar kembali, mungkin saya tidak melakukan itu, atau mungkin saya akan melakukan itu. Jadi penyesalan itu ada, dan biasanya dia munculnya di akhir saudara, tidak pernah di awal. Amsal 7 ayat 11-13 bilang begini, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajaran-pengajaran? Ini adalah perkataan orang yang menyesal, saudara. Jadi dalam hidup ini, jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang arif, dengan mengingat bahwa pada akhirnya ada yang namanya penyesalan, saudara. Kenapa orang menyesal? Karena tidak menjalani hidup dengan sebaik mungkin, sehingga pada akhirnya kita menyesali apa yang sudah kita putuskan. Ingat baik, kita adalah sebuah produk dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Bahkan kita nantinya akan jadi seperti apa, itu bergantung dari keputusan-keputusan apa yang kita ambil hari ini. Jadi saudara, yang pertama, kenapa kita harus bijak dalam menggunakan waktu dan kesempatan? Karena ada yang namanya penyesalan. Yang kedua saudara, karena adanya batas dari segala sesuatu yang hidup atau yang ada. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dibilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kita juga harus menyadari saudara, mengingat bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Untuk itu, apa yang saudara punya, apa yang saudara sedang jalani, apa yang saudara sedang kerjakan hari ini, kerjakanlah sebaik mungkin dengan segala potensi maksimal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara. Karena ada masanya. Segala sesuatu itu ada masanya. Kita masih sehat, masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa melayani dengan baik. Ada masanya mungkin kita masih bisa melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk itu, kerjakanlah dengan maksimal, kerjakanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena ada batasnya, mungkin kita tidak mampu lagi, atau mungkin keadaannya yang tidak mengizinkan untuk kita melakukan hal itu. Kemudian saudara, yang terakhir,
Kenapa kita harus mempergunakan waktu, kesempatan sebaik-baik mungkin? Karena ingat, ada yang namanya upah atau hadiah yang akan Tuhan berikan. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12 bilang begini, sesungguhnya aku akan datang segera, ini kata Tuhan, dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, pada akhirnya hidup saya dan saudara akan ada yang namanya perhitungan, akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban mengandung arti dua, saudara. Ketika kita lalai, ada hukuman. Tapi ketika kita setia mengerjakannya dengan baik, ada reward, ada hadiah. Jadi kita akan dapat hadiah berdasarkan apa? Apa yang kita perbuat di dunia ini. Jadi keselamatan itu anugerah, saudara. Tetapi karya keselamatan yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus itu harus kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakan keselamatan, maka akan ada reward, akan ada hadiah yang menanti kita. Doa saya, saudara, hari ini, setiap momen, setiap kesempatan yang saudara punya hari ini, saudara dapat mempergunakan sebaik-baik mungkin, bahkan dalam segala potensi yang maksimal yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, untuk setiap waktu yang Tuhan sudah kasih. Ajar kami untuk hidup bijaksana dalam menjalaninya, dan tolong kami untuk mengambil setiap keputusan demi keputusan dalam setiap rentan waktu yang Tuhan sudah kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala aktivitas, pekerjaan, kehidupan keluarga, rumah tangga, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Ini doa kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.